Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan penerapan teknik komputasi dalam kehidupan yang berjudul efektivitas penggunaan wearable activity tracker dalam menurunkan budaya sedentari pada pekerja kantor. Next. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu ada Naufal Iqbal Zaki dengan NIM akhir 062, Rizka Salim Arjano dengan NIM akhir 044, dan saya sendiri dengan NIM akhir 024, dan Elroy Bintang Purnama dengan NIM akhir 002. Pengertian umum. Teknik komputasi adalah bidang ilmu yang mempunyai perhatian pada penyusunan model matematika dan teknik penyelesaian numerik serta penggunaan komputer untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah ilmu sains. Dalam penggunaan praktis, biasanya berupa penerapan simulasi komputer atau berbagai bentuk komputasi lainnya untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam berbagai bidang keilmuan. Tetapi dalam perkembangannya digunakan juga untuk menemukan prinsip-prinsip baru yang mendasar dalam ilmu. Baiklah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan. Selanjutnya prinsip berpikir dekomposisi merupakan prinsip di mana pembagian suatu masalah yang besar menjadi kecil, bahkan lebih kecil sampai masalah itu sekecil mungkin dan dapat kita selesaikan dengan baik. Abstraksi prinsip ini merupakan suatu prinsip di mana mengharuskan kita fokus terhadap poin-poin permasalahan tertentu. Pattern recognition. Prinsip pada progresi ini dapat disebut juga dengan pengenalan pola. Yang dimaksud dengan pengenalan pola ialah kita melihat beberapa masalah kecil untuk mencari apakah ada kesamaan antara masalah kecil tersebut. Selanjutnya ada penulisan algoritma. Prinsip ini merupakan prinsip akhir pada proses yang merupakan penulisan beberapa instruksi untuk menjelaskan beberapa masalah. Oke, selanjutnya pembahasan. Perilaku sedentary pada orang dewasa didefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan untuk duduk atau berbaring saat terjaga dengan pengeluaran energi yang rendah, baik dalam konteks pekerjaan, pendidikan, rumah, masyarakat, maupun transportasi. Aktivitas fisik intensitas sedang hingga berat perlu direkomendasikan bagi individu yang melakukan perilaku sedentary tingkat tinggi. Pada orang dewasa, aktivitas fisik memberikan manfaat untuk mencegah penyakit kardiovaskuler, hipertensi, kanker, diabetes tipe 2, kesehatan mental atau mengurangi gejala kecemasan atau depresi, kesehatan kognitif, dan memperbaiki tidur. Aktivitas fisik sedang sampai berat direkomendasikan 150 menit per minggu. Dan panduan global terbaru menyatakan pada orang dewasa perlu melakukan aktivitas fisik mulai dari 150 hingga 300 menit per minggu. Berdasarkan hasil telaah dan revisi dari 11 artikel jurnal, dapat disimpulkan bahwa WAT dapat mendorong seseorang untuk mengurangi budaya sedentary melalui peningkatan aktivitas fisik dengan adanya pengukuran aktivitas fisik, pengingat atau stimulus seperti lampu berkedip, getaran, atau pemberitahuan. Pemanfaatan WAT semakin baik apabila digabungkan dengan intervensi perilaku seperti self-determination theory atau SDT, berbasis motivational interviewing dan WFC, sehingga pekerja menggunakan WAT tersebut akan semakin tersadar dan termotivasi untuk melakukan aktivitas fisik dan mengurangi sedentary. Silakan dilanjutkan teman saya. Oke, tak lanjutkan. Jadi untuk keberadaan wearable activity tracker ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan budaya sedentari pada pekerja kantor melalui peningkatan aktivitas fisik. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan sebuah tinjauan literatur yang di mana efektivitas penggunaan wearable activity tracker dalam menurunkan budaya sedentari pada pekerja kantor, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana efektivitas device tersebut dalam memberikan manfaat terutama dalam menurunkan budaya sedentari dan meningkatkan aktivitas fisik pada pekerja kantor. Nah, tujuan dari tinjauan literatur ini adalah untuk melihat apakah wearable activity tracker yang telah banyak tersedia mampu membantu pekerja kantor dalam menurunkan budaya sedentari sehingga dapat meningkatkan kesehatan dari pekerja kantor tersebut. Next. Nah, untuk keterkaitan studi kasus dengan teknik komputasi sendiri, jika dikaitkan secara umum, teknik komputasi merupakan suatu teknik yang menjadi pemecah suatu permasalahan. Oleh karena itu, alat wearable activity tracker dapat memberikan solusi untuk para pekerja yang duduk terus atau sedentary, agar lebih memperhatikan kesehatannya daripada duduk terus-menerus, dan membuat para pekerja ini semakin termotivasi untuk melakukan aktivitas fisik daripada duduk
terus di depan monitor. Adanya alat ini juga bukan hanya sekedar untuk mengidentifikasi juga, melakukan sebuah perhitungan dalam membuat alat ini dan juga menggunakan beberapa metode lain antara lain merancang sebuah sistem dan juga merancangan perkiraan pekerja. Next. Untuk kesimpulannya sendiri di sini teknologi wearable activity tracker memberikan manfaat untuk menurunkan budaya sedentari pada pekerja kantor. Teknologi ini menampilkan respon fisiologis, misal detak jantung, gerakan tubuh mekanis, seperti melangkah, jarak yang ditempuh, dan energi yang digunakan serta juga memberikan pemberitahuan untuk bangun dan bergerak melalui stimulus seperti lampu berkedip atau getaran. Untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh Elroy BP. Baik, akan saya lanjutkan. Pemanfaatan wearable activity tracker ini akan semakin baik apabila digabungkan dengan intervensi perilaku seperti self-determination, teori STT berbasis motivational interviewing, dan WFG, sehingga pekerja yang menggunakan wearable activity tracker tersebut akan semakin sadar dan termotivasi untuk melakukan aktivitas fisik dan mengurangi sedentary. Sekian dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.